Halo sobat, jumpa lagi di channel Unit Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Moonraver. Oke, bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe agar tidak ketinggalan film-film keren lainnya. Tanpa banyak basa-basi, ini dia ceritanya. Ini adalah Grace, seorang terapis kesehatan mata. Dia saat itu sedang memeriksa seorang pasiennya yang mengalami masalah penglihatan pada matanya. Dia berkonsultasi pada John tentang pasiennya itu karena John adalah dokter mata. Grace baru pulang dari rumah sakit. Saat dia menulis email, tiba-tiba listrik mati. Dia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia melihat ada bercak darah pada foto dia dan adiknya ketika masih kecil. Dia juga merasakan ada sesosok biarawati di belakangnya. Saat dicari ternyata tidak ada. Tiba-tiba sebuah telepon berdering. Yang menelpon adalah detektif Harris dari Skotlandia. Dia mengabarkan jika adiknya ditemukan dalam keadaan mati dekat sebuah biara. Grace langsung menuju Skotlandia. Tempat yang pertama dia datangi adalah kantor kepolisian setempat. Grace di sana meminta pada Harris untuk melihat jasad adiknya itu. Harris mengantar Grace ke tempat biara itu. Harris mengatakan jika Michael, adiknya Grace itu, diduga mati karena bunuh diri. Sesampainya dia di biara, dia bertemu dengan Bunda Kepala. Dia mengatakan jika Michael mati karena dikuasai iblis jahat, sehingga ia mengambil nyawanya sendiri alias bunuh diri. Grace minta ditunjukkan di mana Michael bunuh diri. Di sana Grace dibawa ke sebuah reruntuhan gereja tua. Setelah itu Grace melihat kondisi mayat Michael. Saat ia sentuh mayatnya, dia merasakan ada yang aneh dengan kematian adiknya itu. Tiba-tiba Michael muncul dari belakang Grace dan mengatakan bahwa tempat ini berbahaya baginya. Grace terbangun dari pingsannya. Ini adalah Pastor Romero. Dia datang dari Vatikan untuk mencari tahu terbunuhnya Michael. Grace ingin menyelidiki lebih jauh kasus terbunuhnya adiknya itu. Dia yakin jika adiknya itu meninggal bukan karena bunuh diri. Grace pergi untuk melihat tebing gereja tua itu dari arah bawah. Matanya langsung melihat ada biarawati yang menjatuhkan diri dari atas tebing itu. Grace pingsan kembali dan jatuh ke air laut. Dia tersadar setelah diselamatkan oleh sopir taksi yang membawanya tadi. Sekarang ia berada di dalam biara. Grace menuju ke suatu ruangan. Di sana ia mendapati Bunda Kepala dan para biarawati sedang berdoa sebelum makan. Grace mengatakan jika adiknya itu sudah terluka parah sebelum meninggal dan semua orang di biara ini telah membohongi Grace tentang kematian adiknya itu. Bunda Kepala heran dari mana dia tahu. Pastor Romero membawanya ke reruntuhan gereja tua itu kembali. Dia memperlihatkan bagaimana seorang tentara yang baru pulang dari perang salib akan berjalan mundur ke arah tepi tebing itu sebagai penebusan dosa-dosanya. Semakin banyak dosa yang dibuat, semakin banyak juga langkah yang diambil untuk menuju tebing itu. Bahkan hingga terjatuh, Grace masih tidak percaya dengan pengakuan Bunda Kepala jika Michael mati karena bunuh diri. Pastor Romero mengatakan Bunda Kepala akan diperiksa kembali oleh detektif Harris. Kemudian ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Grace. Grace diperlihatkan kamar miliknya Michael. Dia boleh menggunakan kamar ini untuk sementara waktu. Grace menemukan sebuah buku jurnal miliknya Michael. Di sana ditulis dengan menggunakan tulisan kode saat anak-anak dulu yang hanya diketahui oleh Grace dan Michael. Dari kamar, Grace melihat seorang biarawati bernama Maggie berlari seperti dikejar sesuatu. Grace mengikutinya dari belakang. Terlihat olehnya Maggie memotong urat nadi lengannya hingga bercucuran darah. Tapi tiba-tiba Maggie mengagetkan Grace dari belakang. Dia bingung kenapa Maggie ada tiba-tiba dari belakang seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu yang dilihat tadi itu siapa? Pertanda apa itu? Grace meminjam telepon biara untuk menghubungi John. Tidak lama Bunda Kepala datang. Kemudian Grace pergi. Bunda Kepala mengatakan jika penglihatan Grace adalah kenangan dari masa lalu dan masa yang akan datang. Detektif Harris kembali menginterogasi Bunda Kepala atas kasus kematian Michael. Pastor Romero penasaran dengan jurnal miliknya Michael. Grace mengatakan jika jurnal itu ditulis dengan menggunakan kode mereka saat masih kecil. Jadi hanya Grace dan Michael yang bisa membacanya. Dia menceritakan ketika anak-anak dulu, ia dan adiknya serta ibunya pernah dikurung dalam sebuah kandang anjing oleh ayahnya. Grace berusaha membebaskan ibunya dengan berpura-pura ingin ke WC. Dia diam-diam menjatuhkan kuncinya agar ibunya dapat kabur terlebih dahulu. Mendapati ibunya Grace kabur, ayahnya Grace mengejar. Grace mencoba untuk membukakan kunci Michael. Tapi di luar sana ibunya Grace telah mati ditusuk berkali-kali oleh ayahnya Grace. Grace kemudian bersembunyi di bawah ranjang. Kemudian ayahnya jatuh pingsan tiba-tiba. Pastor Romero mengatakan jika Michael ke gereja ini karena ia ingin membuktikan kebenaran relik. Tapi sayangnya relik itu telah hilang. Akan tetapi terdapat buku yang menjelaskan tentang relik itu. Grace teringat kembali saat kematian ibunya dan ayahnya yang dipenjara. Ia diadopsi oleh pendeta dan suster dari biara Mount Sevier.
Saat perjalanan ke biara, Michael dibuang di tengah jalan. Kemudian di dalam mobil, Grace akan dibunuh oleh pastor itu. Tapi tiba-tiba mobil yang ditumpangi itu menabrakkan diri pada truk yang ada di depannya. Grace membaca buku yang mengkisahkan tentang relik. Di sana menjelaskan bagaimana seseorang melakukan penebusan dosa dengan cara menjatuhkan diri dari atas tebing. Grace pergi ke makam bawah tanah di biara itu. Dia mendapati sebuah papan besi besar. Seketika mata Grace melihat Michael sedang disiksa oleh Pastor Carol dengan cara ditimpa dengan besi itu dan dipaksa untuk mengakui keberadaan relik. Kemudian bunda kepala menyuruh Michael agar dibawa ke tebing. Sebelum itu Michael menusuk Pastor Carol dengan pisau. Sejak saat itu bunda kepala merekayasa kematian Michael. Ketika Grace akan pergi dari tempat itu, dia bertemu dengan biarawati. Terlihat biarawati itu akan membunuh Grace. Saat biarawati itu akan menusukkan pisaunya pada Grace, kemudian tiba-tiba pisau itu tertahan, kemudian berbalik menusuk biarawati itu sendiri. Entah apa yang terjadi, seperti tangan biarawati itu ada yang menggerakkan. Grace menjenguk ayahnya yang dipenjara. Pada intinya, ayahnya tidak ingin bertemu dengan Grace, karena menurutnya Grace selalu diikuti oleh iblis dari kegelapan. Kemanapun berada, selalu ada kematian dan kehancuran. Oleh karena itu, ayahnya ingin membunuh Grace ketika masih kecil. Di biara, Pastor Carol dengan biarawati lainnya sedang mengadakan ritual malam itu. Di tempat lain, Haris kembali menginterogasi bunda kepala terkait dengan relik. Bunda kepala mengatakan jika relik itu bukanlah benda, melainkan orang, dan relik itu adalah Grace. Grace kembali lagi ke biara. Dia mendapati semua orang sedang melakukan ritual aneh. Kemudian ia bertemu dengan Maggie yang sedang berdoa. Saat itu juga Maggie mengatakan jika Grace akan menjadi sumber kejatuhan biara itu. Dari belakang, seorang biarawati akan menusuk Grace dengan pisau. Tapi gagal, seolah-olah tangan biarawati itu ada yang menahan dan kemudian menyerang balik biarawati itu. Grace berlari mengejar Maggie yang sedang ketakutan. Di tempat persembunyiannya, Maggie memotong urat nadi lengannya sehingga bercucuranlah darahnya Maggie. Grace teringat ini adalah seperti yang ia lihat beberapa hari kemarin dan ini kemudian menjadi kenyataan. Ternyata Grace bisa melihat masa lalu dan masa yang akan datang. Tiba-tiba muncul sesosok wanita yang mirip wajahnya muncul di hadapannya. Grace masuk ke dalam biara. Di sana sudah menunggu Pastor Romero dan lainnya untuk membersihkan Grace. Grace dibawa ke depan altar. Dia akan dimasukkan ke dalam makam bawah tanah. Ketika makam itu akan ditutup, Pastor Romero melihat salib yang berada di atasnya terbang, langsung menusuk Pastor Romero tepat di punggungnya. Dia mengatakan iblis itulah yang melakukan kehancuran selama ini di sini. Haris datang, dia mencari keberadaan Grace. Grace sudah berada di atas tebing, dia bersiap menjatuhkan diri untuk menebus dosa-dosanya. Haris datang, tapi dia terlambat mencegah Grace. Penglihatannya dibukakan oleh iblis itu atas kejadian masa lalu dan masa depan yang telah terjadi. Diawali ketika Grace di rumahnya melihat foto masa kecilnya dengan Michael. Ada bercak darahnya. Itu adalah Grace yang hari ini pergi ke masa lalu. Kemudian di masa lalu saat Michael kecil dibuang di pinggir jalan oleh seorang pastor, Grace yang hari ini datang ke masa lalu dan mengalihkan setir mobil yang ditunggangi hingga terjadi tabrakan. Kemudian saat ada biarawati lain yang akan menusuk Grace, Grace yang dari masa depan datang dan menghalau aksi pembunuhan itu. Kemudian saat Pastor Romero akan mengurung Grace, tiba-tiba Grace yang saat itu muncul dari atas dan membunuh Pastor Romero dengan salib. Bahkan saat Michael disuruh menjatuhkan dirinya ke bawah tebing, Grace hari itu ada berada di sana untuk menyelamatkan Michael. Dan terakhir, seorang pasien Grace yang ada di London disembuhkan matanya oleh Grace pada hari itu, juga oleh sosok Grace dari masa depan. Dan film ini pun berakhir.